Semuanya. 100% bukan manusia pada umumnya. I wouldn't wanna know someone like that. Aku juga gak Iya. pengen punya temen kayak gitu. Toxic banget. Toxic. Kalau kata anak zaman sekarang, toxic. Aku lupa ya premis yang ditulis oleh Mas Hanung. Ini premis yang aku dapat dari memerankan tokoh aku aja ya. Premisnya adalah keserakahan membawa malapetaka. Ya, aku itu premisnya. Dari aku ya, bukan dari Mas Hanung. Maybe the same, I don't remember. Tentang ada sebuah konflik keluarga yang membawa kesialan, nggak kesialan sih, apa ya? Garis besarnya adalah tragedi yang terjadi di sebuah keluarga karena keserakahan akan harta. Iya. Kita kebetulan memerankan orang yang sama, bedanya aku di saat waktu muda dan Mama di saat sudah lebih tua. Namanya Rahayu. Tokoh Rahayu ini lumayan cukup, malah nyawa film ini ada di si Rahayu ini karena nothing will happen or semua kejadian yang ada ini semua itu karena adalah Rahayu. karena dan Rahayu. Jadi kalau Rahayu nggak ada, cerita ini nggak ada. Rahayu adalah seorang perempuan, kalau yang aku ya, karena kalau dia kan belum menikah. Mungkin dari kamu dulu deh. Pokoknya dia adalah seseorang yang ingin di atas perempuan-perempuan lainnya di mungkin desa itu. Sebenarnya positif dong. Enggak, In a negative way. In a negative way. Dia egois, ingin semuanya tuh untuk dia sendiri. Either dalam sisi jodoh, dalam sisi harta, dia ingin yang terbaik untuk dia. Tapi terbaiknya konotasinya negatif gitu. Jadinya greedy lah, greedy. Selanjutnya takut spoiler, jadi nyambung ke aku dengan perjalanan bertambahnya umur tidak membuat si Rahayu ini menjadi seseorang yang lebih baik dan bijak gitu. malah tambah greedy lagi. Malah makin greedy gitu. Jadi semuanya adalah tentang dia. Dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Nah dari situlah mungkin mulai terjadi konflik, tragedi dari keserakahan dan keegoisan si Rahayu ini. Dan apa yang dia mau haruslah terjadi. Semuanya. 100% bukan manusia pada umumnya. I wouldn't wanna know someone like that. Aku juga gak Iya. pengen punya temen kayak gitu. Toxic banget. Toxic. Kalau kata anak zaman sekarang, ya dia egois, hanya mementingkan diri sendiri, tidak punya rasa empati. Pokoknya semua yang hal negatif yang kita bisa sebutkan Itu untuk ada orang di itu dia. ada di dia ya, Bu. Ada di dia. Kebaikan nggak ada loh. Baiknya ya maksudnya untuk diri dia, untuk dia dirinya itu sih. baik untuk diri dia. Ya, menurut dia baik untuk diri dia. Jauh-jauhin. Jauh-jauhin ya, nggak usah dimusuhin juga, tapi nggak mau juga berteman atau di-associate with her gitu. Jadi nggak mau berada di lingkungan yang sama, pergaulan yang sama. Karena pasti orang-orang seperti Rahayu ini kalau ada di lingkungan kita pada saat dia membutuhkan untuk menyakiti, menusuk kita dari belakang untuk kepentingan dia, itu akan dia lakukan gitu. Walaupun kita nggak ada salah sama dia, kita lagi baik-baik aja, kayak nggak tahu apa-apa gitu, tapi misalnya dia mengarang sebuah cerita di sebuah pergaulan, tuh kata Wulan gitu, tuh kata Shalom, padahal kita kayak hah? Gitu, dia bisa seperti itu gitu. Pernah, tapi mungkin gak segila Rahayu ya. Kalau dia udah psikopat sih Rahayu. Rahayu udah psikopat, udah akut, udah mesti di-treat. Yang nggak bisa disembuhin lagi.
pokoknya di setiap lingkungan tuh pasti adalah orang yang greedy kan, ada orang yang selfish gitu. Tapi nggak semua jadi satu, itu kan wow. Ya, gila loh Rahayu ini. Pertama dia Kayaknya nawarin mama aku. dulu, ya. Terus dia bilang, aku kan belum tahu cerita detailnya. Aku nggak tahu kalau ada Rahayu muda gitu. Dan Mas Hanung maunya Rahayu muda bukan diperankan oleh aku, tapi diperankan oleh yang memang umur itu gitu. Jadi Rahayu muda, terus bukan aku dimuda-mudain gitu. Pasti ada maksud dan tujuan dari Mas Hanung kenapa maunya seperti itu kan. Karena ini lawan mainnya juga berubah semua. Ada pokoknya semuanya pemainnya di sini ada muda dan dewasa gitu. Jadi gak mungkin aku main sama Alex. Iya Alex, dia kan jadi suamiku muda gitu ya. Yeah. Alex itu jadi suamiku muda, terus Willem jadi suamiku. Nah kalau misalnya nggak digantikan Shalom, aneh lah gitu kan. Jadi akhirnya Mas Hanung bilang apa anak kamu aja ya gitu. Aku bilang ya nggak apa-apa, hubungin aja kalau memang cocok dan pantas buat perannya silakan. Terus ya udah mereka berhubungan sendiri, nggak lewat aku sih. Oh kalau apapun nggak pernah konsul sih. Udah tahu ada mama juga ya iyain aja nggak sih? Ya udah tahu Hanung Ya, konsul Mas sih kalau Hanung gini juga. mah ini siapa sih? Oh itu sutradara. Ya, Bagus tuh. Kayak kamu nanya. Nggak tahu Mas Hanung nggak sih? Iya kalau Mas Hanung. Kalau Mas Hanung nggak konsul. Kalau untuk aku mungkin karena aku di flashback dan aku beneran nggak ada dialog sama sekali itu gimana ya, belajar ngolah tubuh sama acting coachnya juga aja lebih latihan banyak olah tubuh, gimana caranya penonton tuh bisa tahu tujuan dari setiap gerakan aku, emosi aku itu bisa ditunjukkan lewat gerak tubuh aku aja. Dan mungkin challenge aku terbesar juga di situ sih untuk Rahayu, karena gimana penonton bisa dapat gitu apa yang aku rasain dengan hanya gerakan aja. Mungkin kalau Rahayu dewasa tuh udah lebih peaknya lagi ya. Jadi kita lebih ke fokus ke, karena drama radionya juga kita kan nggak dengar ya kan. Hanya dengar dari cerita orang-orang yang memang pernah mendengar era itu tuh drama radionya tuh begitu bagus dan mencekam dan menyeramkan banget gitu buat para pendengarnya gitu. Jadi kita nggak pernah dengar drama radionya, kita hanya benar-benar berdasarkan skrip dan arahan Mas Hanung. Apa yang dia mau Rahayu seperti apa, Rahayu muda seperti apa, itu base-nya aku, dasarnya aku yang kemudian dikembangkan dengan perjalanan hidup apa tambahan dan perubahan yang terjadi pada Rahayu dewasa. Tapi dasarnya tuh kita sifatnya sama gitu kan, karena kan satu orang. Dan ini mungkin kayak kemarin Shalom juga cerita, kita udah terbantu dengan gerak-gerik tubuh kita kan yang sama gitu kan, suara kita sama dan sebagainya. Jadi ya mungkin itu nilai plus, lebih memudahkan kita memainkan satu karakter karena kita ibu dan anak. Hal-hal mistis sih enggak sih? Enggak, kalau mistis enggak sih, alhamdulillah ya. Enggak, malah sempet nginepnya yang pas di Wonosobo tuh, Iya. di motel lama apalah itu. Enggak, Kita aku syuting nggak ngerasa gimana. Biasanya kan kita ya percaya nggak percaya, ada apa enggak kan, ada orang yang percaya, ada orang yang enggak. Tapi we can feel that ada suatu yang nggak enak aja gitu di suatu tempat gitu ya kan. Ini nggak ada. Mau di Jogja, Wonosobo, di Di Gemblong. kebun Gamplong. Di Gamplong. Studionya Mas Hanung sendiri. Terus kita ada di Wonosobo itu pas bagian di kebun teh, terus hutan pinus. Enggak sih. Aman, tentram, damai. Kalau lagi kepalanya doang, aku badannya yang pakai baju green screen, baju biru. Blue screen ya. Blue screen. Kalau lagi badannya aja yang mau diambil, maksudnya kepalanya yang di blue screenin.
Terus juga ada prostetiknya. Ya males aja pakai. susah enggak ya kan, harus kita lakuin sama pekerjaan kita, kebetulan perannya seperti itu kan. Tapi ada juga prostetik, kalau misalnya geraknya pingin yang terlalu gimana gitu, lebih pakai si kepala prostetiknya gitu. Mungkin di adegan-adegan yang memang lebih still itu menggunakan aku sendiri, kepala aku sendiri gitu, karena biar ya bagaimanapun juga mau sebagus apapun prostetik dan sejago apa teknologi, tetap yang paling natural adalah si aktornya itu sendiri kan. Jadi Mas Hanung pingin sebanyak mungkin lebih diperankan oleh aku daripada si kepala prostetik itu. Hanya kalau yang gue terbang kemana-mana, masa gue yang diikat terus gue dibawa kemana-mana, nggak mungkin kan, kepala aja gitu. Mirip. Ya males ya, tapi kan dibikin 2 tuh. Aku bilang sama Mas Hanung 1 boleh buat gue nggak? Emang iya? Minta aku buat, ya nanti kali aku one day when I'm 60 or 80, aku mau bikin wall of fame gue ya kan. Kepala waktu jadi ini baju waktu di film, dari film pertama sampai itu kan punya wall of fame sendiri kan, keren ya. Museum WG, dia narsis banget. Masalahnya aku masuk set, mama pulang. Mama masuk set, aku pulang. Iya, kita nggak satu frame, karena kan frame. satu orang. Beda era juga, beda zaman. Paling kalau misalnya lagi di wardrobe gitu, ya nggak sih papasan? Nggak juga. Beda waktu, syutingnya beda waktu. Iya, paling kita keliling Jogja bareng. Iya, tapi itu bukan pas syuting. Iya ya. Aku nggak pernah ketemu kamu di lokasi. Tapi ada nggak sih nasihat dari Mama? Oh pernah di Wonosobo. Kita kita makan ya kuliner paling. Iya. Aku nontonnya baru setengah dari. Oh, iya. Jadi aku nggak lihat adegan dia sama sekali, belum. Ya pastinya kasih masukan lah kalau misalnya aku melihat aku orangnya kritis sekali ke semuanya. Jadi apalagi ke anak sendiri aku akan kasih tahu, apalagi ini dunia aku yang dia masuk ke dunia ini, maksudnya harus serius gitu. Kalau memang benar-benar memilih ini harus dijalani dengan penuh tanggung jawab gitu. Jadi aku pingin dia bisa bermain dan sebaik mungkin dan seprofesional mungkin juga di lapangan gitu terhadap lingkungan perfilman lah gitu. Jadi nanti aku lihat kalau misalnya ini gitu, tapi kan dia juga harus bisa berproses ya. Semua pemain tuh ada prosesnya masing-masing lah, dan cara mendalaminya juga berbeda-beda gitu. Tapi kalau kritik dan saran pasti. Nah, ngapain datang ke orang lain yang take, bukan gue yang take? She's a grown woman. Dia harus, dan gue bukan sutradara di situ. Yang berhak untuk di saat di set untuk melihat. Nanti aku melihat setelah jadi filmnya, baru di situ bisa komen, Kak, I think for this role kayaknya mungkin kamu kurang begini atau apa. Tapi on set aku nggak bisa ganggu gugat. Itu bukan callingan aku, callingan pemain lain. Aku nggak bisa ganggu, tidak boleh ganggu. Aku bukan sutradara, jadi aku nggak punya wewenang. Ya kalau didengar. Kalau untuk aku sih, karena aku emang orangnya kagetan. Aku juga kagetan. Iya. Aku tuh lihat aja tuh ada di BTS. Aku pun pas waktu nonton, nonton, aku nontonnya cuma setengah ke belakang yang karena aku telat kemarin itu. Itu ada gitu-gitunya kayak gitu. Jump scare-nya berarti dapet ya. Iya, dapat. Serem sih, serem. Terus tapi kadang-kadang yang suka ganggu tuh special effect gitu kan. Special effect-nya tuh harus bagus. Special effect-nya ini bagus gitu. Kadang-kadang kan dia nggak serem sama sekali, najis malah gitu kan. Hantunya keluar tapi kayak gitu kan. Karena special effect-nya tuh jelek banget gitu. Nah ini special effect-nya bagus gitu. Terus ceritanya juga kuat, dramanya kuat. Saya waktu aku kan orangnya gampang banget nangis ya, apalagi kalau nonton yang sedih-sedih, apalagi yang kayak
soal keluarga-keluarga gitu. Aku nangis kok, jadi jangan lupa bawa tisu juga. Ini bukan sekedar horor biasa. Ya, drama horor. Drama horor. Teman-teman, kapan lagi 4 Januari 2024 di awal tahun aku akan menghantuimu tuh. Ini muka gue. Akan menghantuimu di bioskop-bioskop kesayangan kamu. So don't miss Trinil, sebuah film by Hanung Bramantyo yang diangkat dari drama radio populer di tahun 80-an dengan judul yang sama, Trinil. Jangan nonton bajakan, harus nonton di bioskop ya.